Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jemaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pantas bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kenikmatan ini banyak digambarkan merupakan kenikmatan yang terbesar. Di samping itu, karena kesehatan yang kita miliki atas anugerah Allah itu, keafian yang juga diberikan oleh Allah, bahkan waktu kita bisa sempat, ini juga merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena terkadang kehidupan kita ini sulit dibaca oleh kita sendiri. Tiba-tiba usia sudah menua, tiba-tiba kontrak hidup sudah selesai, kemudian walaupun tanpa harus sakit berlama-lama lebih dahulu, kalau sudah waktunya, ya Allah memanggil kita. Oleh karena itu kesempatan yang sangat baik jangan sampai disia-siakan. Dan orang-orang yang hidup di alam barzah sebagaimana kita kaji beberapa waktu yang lalu itu, nunggu-nunggu datangnya kiamat bagi mereka yang beramal baik tentunya. Tetapi bagi orang yang mendapatkan ancaman neraka dari Allah, mereka berharap di alam barzah, di alam kubur itu jangan datangkan kiamat. Nah, sebagai kajian kita sudah sampai kepada asyratus sa'ah. Jadi tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda kecil kiamat, ada tanda-tanda besar kiamat. Kita baru mengkaji tentang tanda-tanda kecilnya. Yang pertama dulu kita mengkaji tentang bahwa berakhirnya masa kenabian itu sudah merupakan tanda kiamat. Setelah itu Rasulullah pernah ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang kapan datangnya kiamat. Rasulullah menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Jibril melanjutkan, tanda-tandanya apa? Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, nanti kalau sudah ada budak melahirkan tuannya, itu sudah tanda-tanda kiamat semakin dekat. Nah, kita pada malam hari ini sudah sampai pada tanda-tanda berikutnya. Ilmu akan dicabut oleh Allah. Ilmu yang dimaksud ini adalah, yang dicabut ini bukan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicabut. Ilmu yang mengajarkan tentang tata cara
manusia bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia, dan ilmu yang mengkaji tentang bagaimana seseorang bisa hidup bahagia di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, pada malam hari ini kita mengkaji tentang dicabutnya ilmu. Dan termasuk tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Kemudian khamar menjadi minuman kebanggaan, zina, pornografi, porno aksi sudah merata terjadi di mana-mana. Dan jumlah perbandingan banyaknya penduduk bumi antara yang laki dan yang perempuan, lebih banyak yang perempuan. Maka itu juga menjadi tanda-tanda bagi kiamat. Kita kaji tentang ilmu akan diangkat oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yadayi sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilm." Kata Rasulullah, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi, kata Rasulullah, sebelum di dalam bumi ini terjadi kebodohan dan ilmu diangkat. Jadi karena ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kebodohan merata di mana-mana. Adapun ilmu yang akan diangkat itu adalah ilmu-ilmu agama yang dimaksud. Ilmu-ilmu yang mengajarkan manusia bisa hidup bahagia dunia, ilmu yang mengajarkan manusia bisa hidup bahagia di akhirat. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah juga bersabda, "Inna min asyratis sa'ah," sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda datangnya kiamat itu, kata Rasulullah, ayyur fa'al ilm, akan diangkatnya ilmu, akan dicabutnya ilmu, wa yadharul jahlu, dan kebodohan merata di mana-mana, nampak di mana-mana terjadi kebodohan-kebodohan, wa yafshuwaz zina, dan zina merajalela, zina merata di mana-mana, wa yushrabal khamru, minuman khamr ditenggak, wa yadhhabar rijalu wa tabqan nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Jumlah laki-laki menyusut, jumlah wanita meningkat, sehingga jika ada 50 wanita berbanding dengan satu laki-laki. Jadi nanti kalau setiap kelahiran itu lebih banyak perempuan baru laki satu, itu sudah menunjukkan. Nah, kalau di Indonesia masih lebih banyak perempuan. Tapi kalau di Rusia sudah jauh lebih banyak perempuannya dibanding yang laki. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jangka waktu akan semakin dekat. Ilmu tentang ad-din, tentang agama akan dihilangkan. Fitnah akan merajalela, penyakit kikir akan dicampakkan oleh Allah ke dalam hati manusia, dan peperangan akan banyak terjadi. Itu terjadi. Jadi waktu dirasakan semakin cepat. Ilmu-ilmu agama akan dihilangkan. Muncul merata di mana-mana fitnah. Orang kikir sudah banyak di mana-mana. Karena penyakit kikir ini ditanamkan oleh Allah kepada hati penduduk bumi pada saat itu. Dan peperangan dalam arti yang luas terjadi di mana-mana. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, yang nampak bahwa di antara tanda-tanda tersebut yang disaksikannya itu memang banyak terjadi. Di samping adanya keadaan yang merupakan kebalikan dari itu. Dan yang dimaksud oleh hadis tersebut ialah dominannya hal-hal itu sehingga tidak ada yang tidak demikian, melainkan sangat jarang. Jadi artinya fitnah merajalela di mana-mana, artinya sudah rata. Kalaupun ada di suatu tempat, tetapi sangat jarang yang tidak terkena fitnah ini. Penyakit kikir sudah terdapat di mana-mana. Kalaupun ada, tidak banyak jumlahnya. Dan peperangan terjadi di mana-mana dalam segala lini. Kalaupun ada yang tidak, itu sedikit jumlahnya. Inilah yang ditunjukkan oleh hadis dengan ungkapan dihilangkannya ilmu agama. Maka yang tinggal hanyalah kebodohan. Namun hal ini tidak mencegah kemungkinan adanya segolongan ahli ilmu pada saat itu, tetapi tertutup di tengah-tengah masyarakat yang jahil tentang ilmu agama ini. Jadi kalaupun masih ada orang-orang yang memiliki ilmu agama yang baik, masih kalah dengan jumlah orang-orang yang bodoh-bodoh di situ. Sehingga orang yang pinter itu tentang agama ini ketutup. Kalaupun bersuara, suaranya tidak nyaring. Lebih nyaring yang bukan ahlinya. Jadi kalau zaman itu sudah ada, berarti kiamat sudah dekat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, sampai ilmu dicabut. Wa yaksuruz zalazil, terjadi banyak gonjang-ganjing dalam segala lini. Wa yataqarabuz zaman, zaman semakin dekat. Wa tadharul fitan, fitnah merata di mana-mana. Wa yaksurul harju. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa harju itu? Rasul mengatakan al-qatlu, pembunuhan. Pembunuhan dalam arti yang luas. Baik pembunuhan secara fisik atau pembunuhan karakter terjadi di mana-mana. Hatta yaksura fikumul malu fayafidu, sehingga nanti banyak harta-harta yang berlimpah ruah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, innallaha la yakbitul ilma intaza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu sekali cabut dari dada hambanya. Walakin yakbidul ilmah, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan ulama-ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga nanti apabila sudah tidak tersisa lagi orang-orang yang alim, tidak ada lagi ulama yang mutafaqquh fiddin,
ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan pemimpin yang juhal, yang bodoh. Orang-orang memilih pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka tatkala pemimpin itu ditanyakan oleh umat, oleh orang banyak, fa'aftau bi ghairi ilm, dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu, kata Rasulullah. Berfatwa dengan ngawur, menjawab persoalan umat dengan serampangan. Fadhallu wa adhallu, maka pemimpin itu sesat, orang itu sesat, dan celakanya menjadikan dan ngajak orang lain juga menjadi sesat. Itu sudah sangat dekat kiamat kalau sudah seperti itu. Banyaknya orang-orang juhal yang menjadi pemimpin, ini pasti menimbulkan efek yang tidak baik di dalam masyarakat. Baik itu pemimpin pada level kecil ataupun pemimpin pada level yang lebih luas. Baik pemimpin tingkat RT, tingkat rumah tangga, sampai presiden. Baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin lembaga, terlebih lagi bila pemimpin itu menguasai pemerintahan, tentunya pengaruhnya akan sangat menjadi luas. Maka kalau yang mimpin ini orang-orang yang juhal, yang tidak mengerti persoalan umat, maka itu akan menjadi pengaruhnya sangat luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi. La taqumus sa'ah hatta yatasafadan nasu. Yang kedua, fit turuki tasafudal khamiri. Jadi tanda kiamat yang kedua, yang berikutnya adalah rusaknya atau runtuhnya nilai-nilai moralitas. Jadi kalau di dalam kitab buku itu ada. Kata Rasul, kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang bersetubuh di jalan-jalan seperti layaknya keledai. Aku Ibnu Umar berkata, apa betul ini terjadi? Dia bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasul menjawab, na'am, ini betul-betul akan terjadi. Jadi di akhir zaman nanti, ketika kiamat sudah sangat dekat, orang melakukan hubungan persetubuhan di jalan-jalan itu biasa. Dianggap sudah biasa. Dan gambaran ini sudah bisa kita lihat. Bahkan banyak orang yang bangga ketika melakukan maksiat, kemudian diupload di media-media sosial, dikirim-kirim ke teman-temannya, dianggap sebagai lelucon. Padahal itu terkena hadis ini. Jadi tidak hanya lagi di jalan-jalan, tetapi perilaku yang seharusnya tidak diketahui siapapun itu sudah ditampak-tampakkan di mana-mana. Maka kalau sudah seperti itu terjadi, itu runtuhnya nilai-nilai akhlak, runtuhnya nilai-nilai moralitas sudah terjadi di mana-mana, itu juga sebagai tanda. Ulama Al-Azhar Mesir memberikan penjelasan bahwa hadis tersebut mengabarkan bahwa itu merupakan dari sebagian tanda-tanda akhir zaman. Sedikitnya rasa malu dan menyebarnya kebodohan. Jadi sudah bodoh, tak punya rasa malu. Dan menyebarnya kebodohan ini ditandai dengan mengumbar-umbar syahwat di antara manusia begitu sangat besar. Bahkan ada sebagian manusia yang terjatuh dalam perbuatan keji dan melakukan zina atas penglihatannya dan pendengaran manusia. Sengaja-ngaja di rekam sendiri, dikirim.
diperdengarkan, dikirim. Tapi zaman ini belum ya. Dari Abu Salamah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencegah orang-orang berzina dan tidak pula mengutuk mereka yang berzina seperti mendapati hewan melakukan itu. Itu menunjukkan sedikitnya rasa malu dan menyebarnya syahwat di akhir zaman. Jadi kalaupun ada orang yang berbuat seperti ini, orang-orang lain tidak peduli. Karena saking terbiasa dan seringnya menjumpai, seakan-akan orang yang melihat ini seperti melihat binatang melakukan perbuatan seperti itu. Sudah dianggap biasa, saking sering dan banyaknya. Nanti di akhir zaman seperti itu. Jadi ibu-ibu, kalau dulu di zamannya ibu-ibu mungkin yang usianya sudah 60 tahun ke atas, kalau ada laki perempuan bertunangan, jalan berdua itu dulu malu dan dianggap tabu. Tapi nanti di akhir zaman itu, tidak hanya jalan berduaan, berbuat zina di tengah jalan itu tidak malu. Sebagaimana tidak malunya orang-orang yang bukan muhrimnya jalan kemana-mana berdua seakan-akan muhrimnya. Di zaman ini nanti akan semakin parah, semakin parah, semakin parah. Dan orang melihat itu dianggap biasa dan lumrah dan dianggap sesuatu yang benar. Ini celakanya ini. Jadi kalau dulu kita melihat musik gitu ya, nggak ada musik perempuan naik ke atas panggung nyanyi-nyanyi. Yang ada laki dihias perempuan, karena memang perempuan naik panggung nyanyi tabu. Tapi sekarang justru ustadznya suka lihat di dalam kamar perempuan nyanyi. Dulu itu tabu, dulu itu tidak boleh, dulu itu dianggap sesuatu yang hina dan tabu. Tapi sekarang disuka dan disiarkan, bahkan diceritakan. Lo ini kedua goyang dangdut malam. Dianggap biasa. Karena sudah merata, semua orang menyukai itu, sehingga yang tabu dan yang salah dan perbuatan maksiat itu dianggap benar. Dan nanti di akhir zaman tidak hanya itu yang terjadi. Perzinahan dilihat itu sudah biasa. Terang-terangan itu sudah biasa. Dan dianggap lumrah. Bahkan penilaiannya benar. Menyedihkan. Dr. Abu Salamah menjelaskan bahwa keadaan semacam ini tidak berarti orang-orang soleh pada zaman itu tidak ada. Ada. Melainkan menunjukkan bahwa suaranya para ulama itu tidak didengar karena menyebarnya kebodohan dan tenggelam di dalam kesenangan. Ada suara-suara ulama itu, ini bukan muhrim, tidak boleh didengar, tetapi tidak digubris. Kenapa? Karena yang mendengar ini bodoh dan tenggelam dalam kesenangan. Jadi, di samping yang lain, suara ulamanya kecil. Sedangkan suara-suara kebodohan itu besar dan merata. Loh, keding. Ya sudah. Jadi ibaratkan menyalakan lilin di siang matahari ketika sangat terang. Ada artinya. Bukan tidak ada lilin, ada. Tetapi tidak berarti. Saking sudah masifnya perbuatan seperti itu. Saking sudah menyebarnya kebodohan dan orang-orang sudah tenggelam di dalam kesenangan. Karena itu Dr. Abu Salamah ini berpesan agar memberikan perhatian mendidik masyarakat khususnya generasi muda tentang nilai agama dan nilai akhlak. Memperbanyak interaksi para ulama dengan anak-anak muda. Dan tidak membiarkan mereka terjerumus pada orang-orang yang memiliki jiwa yang sakit.
Jadi fokus kita sekarang ini, terutama ibu-ibu yang punya anak-anak muda, perhatikan. Jangan sampai kemudian kita kecolongan. Kita lihat ini penelitian. Penelitian ini tahun 2008, sangat ketinggalan. Saya sengaja mengambil penelitian tahun 2008 supaya kita bisa prediksi tahun 2023 ini nanti seperti apa. Penelitian ini dilakukan oleh Redkit Ben Schiesser tentang Indonesia ini. Jadi melalui alat kontrasepsi bermerek Duret terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia. Jadi dia pakai alat kontrasepsi, Durex, ada kondom, ada apa itu. Itu dibikin sampel untuk mengetahui 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. 33%. Jadi kalau ada 100 orang, 33 melakukan itu. Pakai alat kontrasepsi itu. Itu tahun 2008. Tambah ke sekarang, tinggal dikalikan sendiri. Dari hasil tersebut, 58%-nya melakukan penetrasi di usia 18 sampai 20 tahun. Jadi usia 18 sampai 20 tahun. Usia ini usia-usia SMA. Kalau kita punya anak-anak SMA, wajib kita mengamati anak-anak kita itu. Selain itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah. Yang disurvei justru menggunakan alat-alat ini yang belum menikah, bukan yang sudah menikah. Sedangkan remaja korban narkoba mencapai 1,1 juta atau 3,9%. Data tersebut diambil pada tahun 2008 dengan mengambil sampel 33 provinsi Indonesia. Jadi perilaku narkoba, seks bebas, itu sudah sangat mengerikan di tahun ini. Data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta menyebutkan pelajar SD, SMP, dan SMA yang terlibat tawuran sekitar 1.318 siswa dari total siswa 1.647.835 di DKI Jakarta. Anak-anak terlibat tawuran. Bahkan 20 siswa diantaranya meninggal dunia. Nah, persoalan remaja saat ini tidak sampai di situ saja. Akhir-akhir ini banyak bermunculan kasus tentang siswa yang melawan gurunya. Bahkan sampai ada yang tega menganiaya gurunya sendiri sampai meninggal seperti yang terjadi di tempat kita di Madura ini. Ibu-ibu, kalau dulu saya masih sekolah di zaman saya, lalu kemudian dipukul atau diseltek telinganya lalu pulang sendiri ke rumah. Lalu ditanya oleh orang tua, kenapa? Ya, seltek oleh ditambahin. Tapi di zaman ini, jabode santri mulai kopeng merah, Bu. Ustadz perkara akeh. Dan itu sering terjadi di tempat kita ini. Anak-anak dengan anak-anak, biasa anak-anak gelundung-gelundungan gitu. Itu bisa terjadi hal-hal yang luar biasa. Yang di Sampang itu yang terjadi itu, gurunya ditendang, sekali tendang mati, Bu. Muridnya yang nendang itu. Banyak terjadi gurunya diketapel, hilang satu matanya. Terjadi. Tidak terjadi di tempat-tempatnya lain, di tempat-tempat kita, di negara-negara kita yang Islamnya lebih banyak ini. Dan justru terjadinya itu di sekolah-sekolah, di tempat-tempat belajar.
Nah, ini ada dua poin penting yang dirasa cukup berperan dalam hal tersebut, yaitu kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi akhlak dan moralitas remaja anak-anak kita itu menjadi melorot seperti itu? Kenapa? Yang pertama, faktor yang menentukan adalah keluarga. Orang tua dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Keluarga ini dinilai sebagai faktor yang paling menonjol dalam meletakkan dasar bagi perkembangan moral akhlak, karena sebagai madrasah pertama bagi para remaja. Namun kenyataannya banyak orang tua yang kurang paham tentang peran tersebut. Jadi anak-anak kita, Ibu, tanggung jawab pendidikan moral baik dan tidaknya itu dari kita, anak kita sendiri. Itu yang paling mempengaruhi lingkungan orang tua di dalam rumah tangga. Tetapi akhir-akhir ini dibalik. Kalau dulu kita ketika nakal gitu, lalu ketemu orang tua, cek kurang ajar, anak siapa, begitu. Tapi kalau sekarang ada anak kurang ajar, ngaji di rumah. Orang tua tidak dilibatkan. Asokola di rumah. Jadi lingkungan yang paling menentukan untuk baik dan tidaknya moralitas anak-anak kita itu dari rumah dan di luar rumah, baik itu sekolah ataupun di luar sekolah. Itu yang mencetak mereka memiliki akhlak dan moral yang baik atau tidak. Itu pabriknya itu. Keluarannya dari situ, made in-nya situ. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal, ini pabriknya mana ini? Ditanyakan begitu. Pabriknya itu ada dua. Pabrik keluaran rumah tangga dan pabrik keluaran sekolah dan lingkungan. Yang membuat jumlah angka seks bebas di luar nikah itu, yang dilakukan oleh remaja itu, keluar dari pabrik dua ini. Yang narkoba itu juga keluar dari pabrik dua ini. Dan yang sekarang, kalau yang sekarang dilihat itu, aduh, mengerikan ibu-ibu. Jadi kalau saya sering ketemu dengan orang-orang yang pakai narkoba, bandar narkoba, jangan dilihat nyinyir. Karena saya ingin titip anak-anak saya yang di Bagus Salam. Sering saya sampaikan, Mas, titip santri-santri saya. Karena yang diarah itu anak-anak yang masih belum tahu apa-apa. Anak-anak kelas SD, anak-anak kelas SMA, anak-anak kelas SMP itu pangsa pasar yang paling menggiurkan bagi mereka. Nah, sedangkan orang tua beranggapan bahwa pendidikan bagi anak-anaknya cukup di sekolah. Buku tak mari pengaji, lemari pas sekolah. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian penting, karena sudah disekolahkan maka sudah seperti itu. Nah, oleh karena kemudian lingkungan sekolah ini dianggap berperan penting dalam pembentukan moral siswa. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan sekunder yang secara sistematis melaksanakan bimbingan, melakukan pengajaran, latihan dalam rangka membantu siswa supaya mampu mengembangkan potensinya. Baik anak-anak itu nanti bisa dinilai dari aspek moral, spiritual, intelektual, dan sebagainya. Maka dari itu peran sekolah terbilang cukup besar. Ditambah lagi hampir sepertiga waktu siswa dihabiskan di sekolah. Anak-anak kita yang sekolah SD itu, Ibu. Saya tanyakan, kalian masuknya berangkat ke sekolah jam berapa? 6:30. Pulangnya 7:30. Coba kita hitung, 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 1:30, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4, 10 jam. Setelah 3:30, anak-anak disuruh ke musola, disuruh ngaji, ke tempat-tempat ngaji. Sampai di sana mereka tidur 10 jam sudah diforsir. Ibu-ibu, kalau itu dibayangkan ke kita, mampu kita belajar 10 jam setiap hari. Berangkat jam 7, pulang 3:30, belajar seperti anak-anak kita. Gak mampu.
Belum lagi mereka ini dengan beban tugas yang besok pagi harus disetor, yang setiap pelajaran kasih tugas. Otomatis anak-anak sampai di rumah lelah tidur. Gak ada waktu orang tua membimbing, gak ada waktu orang tua mendidik, gak ada waktu orang tua bercerita kepada anak tentang tokoh-tokoh, tentang kejujuran, tentang akhlak karimah, gak ada waktu. Sedangkan porsi belajar agama di sekolah itu kecil. Ini. Nah, kebanyakan orang tua menganggap dunia pendidikan cukup memberikan penguatan moral pada anak-anaknya. Namun kondisi dunia pendidikan saat ini dirasa belum mampu sepenuhnya membentuk moral siswanya. Coba ibu-ibu nanti kalau sudah ada lulusan jalan-jalan ke jalan raya, apa yang terjadi? Knalpot dibolongin, toret-toret, laki perempuan, boncengan 3, boncengan 4, nyaring keliling jalan-jalan. Apa itu? Hasil didikan moral di sekolah. Kalau itu yang terjadi dan kita menganggap itu berhasil, maka generasi-generasi seperti itu nanti kalau menjadi pemimpin rusak. Gak ada jaminan ketika anak-anak kita itu sudah disekolahkan, lalu kemudian kita mengunci tangan kita, tidak ikut bertanggung jawab dengan itu, habis anak-anak kita. Karena tidak semua sekolah menjanjikan itu. Tidak semua sekolah bisa mencetak moralitas dengan baik. Padahal ke depan nanti persoalan perkembangan moral anak-anak kita itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan para pendidik dalam mengajar hanya gugur kewajiban saja dalam mengajar. Banyak guru-guru hanya mengajar, tidak mendidik. Ibu-ibu berbeda ya, mengajar dan mendidik. Kalau mengajar itu yang penting pengetahuan ditransfer selesai. Peduli anak seperti apa, monggo kerso. Yang penting saya sudah menyampaikan pelajaran. Modulnya sudah selesai, SKS-nya sudah selesai. Anak bisa, tidak bisa, terserah anak-anak. Yang penting kewajiban saya sudah tunai. Karena waktu saya akan dipakai untuk akreditasi, dipakai untuk menyelesaikan administrasi. Sibuk. Anak-anak moralnya tidak diperbaiki. Sebab kalau mengajar itu hanya menyampaikan transfer pengetahuan. Tetapi kalau mendidik itu merubah. Dari perilaku yang buruk anak-anak kita itu dirubah menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang nakal dirubah oleh gurunya menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang bodoh dirubah menjadi pintar. Anak-anak yang tingkah lakunya jelek dirubah menjadi baik. Itu mendidik. Kalau sekarang kebanyakan yang penting sudah selesai saya ajarkan. Anak-anak tahu dan tidak, terserah karena waktu saya habis nanti untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk saya yang dibebankan. Ini yang kemudian. Para siswa lebih ditonjolkan dalam hal intelektual saja dan mengesampingkan pendidikan moral. Betul. Semua yang penting lomba menang, yang penting ranking. Contoh khusus yang sering terjadi adalah ketika ujian nasional yang dulu itu. Mata pelajaran yang diujikan hanya mata pelajaran umum saja. Mata pelajaran yang menyangkut aspek moral akhlak diabaikan. Sehingga anak-anak menganggap pelajaran agama, pelajaran-pelajaran yang beraspek moral tidak penting. Kenapa? Karena tidak diujikan secara nasional. Loh ya ceri. Apalagi di detik-detik waktu mau ujian itu yang digembleng yang ini. Itu dianggap diabaikan. Sehingga karena diabaikan dianggap tidak penting. Karena dianggap tidak penting maka sisi pelajaran yang menyangkut karakter terabaikan. Jadilah generasi-generasi yang liar. Sehingga para siswa beranggapan bahwa intelektualitas, kepintaran siswa jauh lebih penting dibandingkan moral siswa. Hal tersebut seharusnya dikaji ulang oleh para pemangku kebijakan.
Orang tua juga begitu. Ketika anaknya jauh yang ditelepona, sangono bede. Hanya itu. Jarang kita sebagai orang tua mengatakan, nak, puasa sunnahnya dikerjakan. Tahajudnya jalan. Sholat rawatibnya jalan. Jarang. Yang pertama kali ditanyakan, sangono bede, pulsa bede. Kalau sudah, ya tenang. Ketika anak-anak kita itu masih bisa pulang pergi ke rumah, yang ditanyakan pertama kali matematika oleh berupa. Bukan ditanyakan agamanya. Bukan ditanyakan aspek moralnya, matematikanya, bahasa Inggrisnya oleh rumpah. Kalau jelek nilainya, kita marah. Gak pernah kita marah kepada anak-anak kita ketika tingkahnya melanggar Al-Quran, ketika tingkahnya melanggar aturan-aturan agama. Jarang. Gak usah jauh-jauh ibu, kalau sudah adzan subuh, Allahu Akbar, acelingan, amjek deh selesai tangan. Padahal kalau digambarkan ibu-ibu, kalau misalkan terjadi kebakaran subuh itu, kira-kira dibangun paksa atau dibiarkan? Dibangun paksa. Padahal besok kalau kita biarkan, dia tidak terbakar api di dunia, terbakar api neraka. Kita enak-enak enjoy. Lo gugup. Tapi begitu kompor sudah mulai membesar, tolong, nah anak etangnya ada. Sedangkan ancaman api neraka, kita tenang. Ini yang disebut dengan meratanya kebodohan. Keobong apoi neraka kita tidak takut, anak-anak kita itu keobong apoi itu gugup. Terakhir, degradasi moral pada remaja Indonesia dapat diperbaiki. Anak-anak kita itu apabila kedua lini sekolah dan rumah tangga ini, lingkungan sekolah dan lingkungan rumah ini menjalankan perannya dengan baik dan penuh kesadaran dalam hal mendidik remaja saat ini. Alangkah lebih baiknya juga apabila kedua lini sekolah, rumah, apabila kedua lini ini dapat berkolaborasi, bekerja sama dan saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Apalagi ngungkein sekolahan nok guru nah. Demi terciptanya generasi yang bermoral, berakhlak mulia. Terkadang urusan anak kecil reng tua perang. Itu yang menjadikan gagalnya mendidik moral anak-anak kita. Demikian barangkali yang saya sampaikan, itu semua disebabkan karena ilmu-ilmu tentang agama akan segera dicabut, kebodohan menyebar sehingga moralitas menjadi terabaikan. Orang tua ketika anaknya berada di sekolah kurang peduli tentang aspek-aspek moral yang ditekankan, yang diajarkan di sekolah itu. Oleh karenanya kalau kita punya anak mau disekolahkan, lihat sekolahnya. Apakah aspek moral dan akhlaknya menonjol ataukah hanya menonjolkan ilmu pengetahuan saja dan mengabaikan sisi akhlak karimah ini. Maka anak-anak kita sulit untuk diarahkan untuk menjadi anak-anak yang berperilaku yang karimah. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.